Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأحبتي رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Baik, kita melanjutkan tentang hal-hal yang disunnahkan bagi yang melaksanakan puasa sunnah ataupun puasa di bulan suci Ramadan, sampai kepada hal yang disunnahkan yang ke-10, ta'akkudul muhafadhah ala salatil witr. Jadi juga hal yang disunnahkan ketika kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ataupun di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah sunnah, yakni menjaga al-muhafadhah ala salatil witr. Salatul witr ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Wa yakhtassu witrun Ramadan bi thalathah khususiyat. Namun dikhususkan untuk witir di bulan suci Ramadan di dalam madhab Imam Syafi'i dengan 3 kekhususan. Artinya ini yang membedakannya. Yang pertama, annahu tusannu fihil jamaah. Untuk pelaksanaan witir di bulan suci Ramadan disunnahkan untuk berjamaah. Beda di luar bulan suci Ramadan. Kita bisa melaksanakannya sendiri atau juga disunnahkan untuk mengerjakannya sendiri. Tapi untuk di bulan suci Ramadan, annahu tusannu fihil jamaah. Untuk witir disunnahkan untuk berjamaah. Nah, minimalnya 2 orang, 3 orang. Jadi walaupun kita kerjakan di rumah witirnya ini, afdalnya dalam madhab Imam Syafi'i dilaksanakan dengan cara berjamaah. Jadi khususiyat fi Ramadan. Nah, sedangkan di luar bulan suci Ramadan, yang disunahkan untuk witir tetap dilaksanakan sendirian. Yang kedua, wa yusannu fihil jahar. Disunahkan untuk dijaharkan witirnya. Artinya dijaharkan ini untuk dikeraskan dalam membacanya. Nah, bagaimana kita salat berjamaah. Dan yang ketiga, wa yusannu fihil qunut fi nisfil akhir min Ramadan 'ala al-mu'tamad. Ini pendapat yang mu'tamad dalam madhab Imam Syafi'i. Teman-teman juga nanya, Ustaz, kok dari pertama sama hari kedua nggak ada baca kunutnya dalam witir? Dalam madhab Imam Syafi'i disunnahkan membaca kunut dalam pelaksanaan witir di 15 pertengahan Ramadan. Nah, di situ baru dimulai disunnahkan untuk membaca kunut dalam witir. Ini pendapat yang mu'tamad. Artinya pendapat yang kuat di dalam kacamata madhab Imam Syafi'i. Kalau kita melihat dalam madhab yang lain ada yang memakai kunut, Masya Allah, itu pendapat mereka, silahkan. Nah, ada pendapat yang dari mulai awal Ramadan witirnya udah pakai kunut. Dan kalau dalam madhab Imam Syafi'i yang mu'tamad dimulai nanti pada 15 Ramadan. Nah, 15 Ramadan sampai akhir daripada bulan suci Ramadan. Jadi ada 3 hal, ana ulangi, annahu tusannu fihil jamaah untuk witirnya. Yang kedua, yusannu fihil jahar. Ada melafatkan, ada menjaharkan. Kalau melafatkan bihaitsu yusma', nafsu cukup terdengar telinga saja. Kalau jahar bihaitsu yusma' ghairuhu, orang lain bisa mendengarkan. Nah, untuk witir di Ramadan, kenapa disunahkan berjamaah? Disunahkan juga untuk menjaharkan. Jadi kalau kita witirnya di rumah,
Ini kalau bisa juga tetap dilaksanakan dengan cara berjamaah, itu afdalnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian sunnah yang ke-11 di bulan suci Ramadan, al-iktsar min tilawatil Qur'an bitadabbur. Memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim bitadabbur. Artinya dengan tadabbur, dengan tertil ya. Jadi kalau dulu kita baca Quran hanya sekedar baca saja, khususiat untuk bulan suci Ramadan bacanya ini dengan tadabbur. Arti tadabbur ini apa? Kita perlahan-lahan memahami maknanya dengan melihat terjemahan. Sehingga bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sebagaimana warada fil athar disebutkan dalam banyak riwayat hadis, Ramadan Syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quranul Karim, bulan tilawah, bulan untuk mentadaburi Al-Quranul Karim. Sehingga Allah jelaskan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena kebiasaan Nabi SAW di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu yang mulia, Malaikat Jibril datang setiap hari di bulan suci Ramadan untuk menyimakkan bacaan Nabi. Nah, jadi disunahkan kita bikin halaqah Al-Quran, satu orang baca, yang satu mendengarkan. Satu orang baca, yang satu mendengarkan. Ini halaqatul Quran. Ini contoh yang dilaksanakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang menyimakkan bacaan Nabi langsung malaikat Jibril alaihissalam. Ini kita tafriqul awqat, luangkan masa kita, luangkan waktu kita, mau pagi hari, siang hari, untuk membaca Al-Quranul Karim. Yang ke-12, al-iktsar minas sunan. Karena bilang 12, Anda sambung dengan kajian yang kemarin ya. Dari mulai pertama sampai dengan yang ke-9. Yang ke-12, al-iktsar minas sunan. Karawatib salawat. Menjaga qabliyah dan ba'diyah. Karena semua amaliyah sunnah di bulan suci Ramadan, ini pahalanya dilipat gandakan menjadi pahala seperti kita melaksanakan pahala yang wajib. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, atau rakaatin qabla zuhur, atau 2 rakaat setelah zuhur, atau misalnya 2 rakaat sebelum daripada sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat selepas daripada sholat maghrib, 2 rakaat selepas daripada sholat isya. Nah, ini iktsar minas sunan. Karawatibus salawat. Di rawatib ini yang mengiringi sholat fardu. Wa salatid duha, wa tasbih, dan juga salat tasbih. Kedudukan riwayatnya adalah kedudukan hadis yang hasan ya. Wal awabin ini salat sunnah, baik salat mutlak bainal maghrib wal isya. Subhanallah. Yang ke-13, al-iktsar min a'mali salihah, memperbanyak mengerjakan amalan yang saleh. Jadi ada qayyid bil khusus di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW disebutkan kalau sudah datang Ramadan, menjadi ajwadu mayakun. Beliau adalah manusia yang paling dermawan, Rasulullah ini. Kalau sudah datang bulan Ramadan, menjadi orang yang lebih dermawan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Itu maksudnya gitu. Nabi ini adalah manusia yang paling taat. Kalau sudah datangnya bulan suci Ramadan, maka ketaatan Rasulullah melebihi dibandingkan bulan-bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Jadi ini kita harus pahami dalam semua ibadah. Ketika masuk bulan suci Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan amaliyah ibadahnya lebih melebihi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dalam masalah silaturahim, dalam masalah menyampaikan ilmunya, dalam masalah membaca Al-Qur'annya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Karena Nabi SAW adalah manusia yang paling paham. Jadi manusia yang paling memahami tentang keutamaan bulan suci Ramadan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-iktsar minal a'mali salihah kas-sadaqah, seperti sedekah. Sampai disebutkan dalam hadis afdalus sadaqah fi Ramadan. Baik-baik sedekah juga dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Wasilatul rahim, juga menyambung tali silaturahim. Ya, silaturahim ini dengan makna yang luas ya. Laisal wasil bil mukafi, kata Nabi. Jadi yang namanya silaturahim ini bukan berbuat baik sama orang baik. Ini orang baik sama kita terus kita baik sama dia. Ada laisa hakikat silaturahim. Yang disebut dengan silaturahim alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Jadi menyambungkan tali persaudaraan kepada orang yang jelas-jelas memutuskan dengan kita. Nah, ini Nabi kuatkan juga lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Wa hudurul majalisil ilmi, hadir dalam majelis ilmu. Juga ini dikuatkan di bulan suci Ramadan. Jadi artinya sebelum Ramadan kita bikin penutupan pengajian, karena di bulan Ramadan kita akan buka dengan pengajian-pengajian yang Masya Allah tujuannya untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hudur majalisul ilmi. Hadir dalam majalis. Majalis ini jamak, artinya majelis ilmu. Jadi tidak hanya satu majelis. Siangnya bisa hadir majelis ilmu, malamnya bisa hadir majelis ilmu, sorenya bisa hadir dalam majelis ilmu. Kemudian wal i'tikaf. I'tikaf juga disunahkan dari awal hari di bulan suci Ramadan ya. Ikhwatul a'izzah. Asyaddu istihbaban, lebih disunahkan lagi di 10 akhir di bulan suci Ramadan. Jadi dari awal Ramadan ini kita udah harus bisa meluangkan waktu kita. Ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dengan isya ya i'tikaf di masjid. Atau bainal isya wal fajr, dari isya sampai sebelum subuh karena ada sahur. Atau ma bainal zuhur wal asar. Kayak Masya Allah akhina Umar ini tiap zuhur Masya Allah bisa nemenin anak i'tikaf di sini nih di masjid. Salatul jamaah ini bentuk i'tikaf. Al-i'tikaf lughatan al-mukuth fil masjid, walaupun berdiam diri sesaat di masjid itu sudah i'tikaf. Ini lebih dikuatkan di bulan suci Ramadan. Jadi harusnya kita di luar bulan suci Ramadan kita meluangkan waktu. Di dalam bulan suci Ramadan asyaddu istihbaban, lebih disunnahkan lagi untuk melaksanakan i'tikaf. Lebih disunnahkan lagi di 10 akhir di bulan suci Ramadan. Lebih disunnahkan lagi di hari-hari ataupun di malam-malam ganjil di akhir daripada 10 akhir bulan suci Ramadan. Hakada ya ikhwan. Jadi ini tahapannya. Jadi tadi i'tikaf wal i'timar wal iqbal 'ala Allah. Kemudian hadamkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian kesunahan di bulan Ramadan. Bihifdzil qalbi wal jawarih, dengan menjaga hati dan seluruh anggota tubuh kita. Untuk menjaga ghaddal basar, menjaga pandangan, untuk menjaga tangan kita, kaki kita, kepala kita, semuanya daripada hal-hal yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Wadda'awatil ma'thurat, dan membaca doa-doa yang ma'thur, artinya doa-doa yang disunnahkan. Nah, ini betul-betul kita jaga. Yang ke-14 yang disunnahkan di bulan Ramadan, al-ijtihad fi 'ashril awakhir wa tahri lailatul qadri. Nah, ini yang juga disunnahkan dan kita wajib untuk usaha, adalah bersungguh-sungguh menjaga 10 akhir daripada bulan suci Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Fiha wa fi awtariha akad. Bil khusus pada malam-malam ganjil. Yang ke-15, taharil iftar 'alal halal. Nah, ini juga wajib untuk dijaga, menjaga berbuka dengan makanan yang halal. Untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Jangan kita sudah letih puasanya, sudah capek, sambil bekerja kita tetap berpuasa, tapi tidak mau menjaga makanan yang masuk untuk berbuka dengan makanan-makanan yang halal dan thayyibah.
Jadi jangan rusak pahala kita. Udah letih, udah capeknya bukan main, udah sambil bekerja. Ingat ketika berbuka puasa, ini gunakan makanan betul-betul yang halal dan thayyibah. Nah, kemarin kita bahas membatalkan puasa ini dengan kurma, dengan rutab, dengan air putih. Nah, mau halalan thayyibah juga, gorengan juga halalan thayyibah tuh. Jadi apa? Membatalkan dengan yang halalan thayyibah. Artinya kita mengetahui kehalalannya. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan hal yang meragukan. Nah, ini ragu. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Sifat orang yang beriman meninggalkan hal yang meragukan. Jangan udah ragu, udah bismillah. Nggak ada. Dengan bismillah bukan jadi hilang keraguannya. Bahkan sifat seorang mukmin kalau ada hal yang meragukan, dia tinggalkan hal yang meragukan, dia memilih hal yang dia yakini tidak ada keraguan. Nah, oh, ini alhamdulillah. Kalau ini sepakat. Kalau ini ada yang bilang ini begini, ini begini, sudah. Da' ma yaribuka ila ma yaribuka. Kenapa? Untuk menjaga kualitas puasa kita. Puasa di bulan Ramadan yang kita laksanakan ini betul-betul kita jaga. Maka disebut taharil iftar alal halal. Yang ke-16, tausi'atu alal iyal. Ini juga disunahkan di bulan Ramadan untuk berbagi dengan keluarga. Jangan malah di bulan Ramadan istilah makin diperut tuh. Nah, jadi enggak. Di bulan Ramadan makin sama keluarga dan anak-anak ini bantu perbelanjaannya. Senangkan keluarga kita di bulan suci Ramadan. Bahagiakan keluarga kita di bulan suci Ramadan. Dan ini yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Dan yang ke-17, tarkul lagwi wal musyatamah. Menghilangkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ataupun al-musyatamah, saling menghujat satu dengan yang lain. Maka Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala yanqasimu shaum ila thalathati aqsam, membagi kelompok orang yang berpuasa ada 3 kelompok. Yang pertama, shaumul umum. Jadi puasanya orang umum, kayak orang biasa saja. Apa kerjaannya? Was-shaum 'anil mufattirat al-mubtilah lis-shaum. Puasanya kenapa? Enggak makan dan enggak minum, itu saja puasanya. Kalau kata Imam Ghazali, siyamul umum. Nah, ini yang kayak gini orang umum. Enggak makan, enggak minum. Terus menahan dari hal-hal yang jangan sampai membatalkan daripada puasanya di bulan suci Ramadan. Yang kedua ada shaumul khusus, atau puasanya orang-orang khawas. Apa? Wa huwa shaum 'anil ma'asi, menjaga seluruh anggota tubuhnya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki dia jaga bil khusus di bulan suci Ramadan untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, shaumul khususul khusus atau khawasul khawas. Subhanallah. Siapa dia? Wa huwa shaum amma siwallah. Yang dimaksud puasa di sini, kelompok yang ketiga adalah berpuasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, dia puasanya dia kerjakan hanya untuk melaksanakan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan yang lain. Nah, ini beberapa hal yang memang kita harus pahami yang disunnahkan di dalam menjaga kualitas puasa kita di bulan suci Ramadan. Dari mulai berbukanya, kemudian hal yang disunnahkan untuk melaksanakan sahurnya, kemudian hal yang disunnahkan untuk ta'jilul fitr, menyegerakan berbukanya, dari mulai hal-hal yang lain sampai dengan pembahasan untuk tarkul lagwi wal musyatamah, menjaga hal-hal yang tidak manfaat. Karena disebutkan dalam hadis min husni islamul mar'i, tanda baiknya keislaman seseorang tarkuhu ma la ya'nih, dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ucapan yang tidak ada manfaatnya, perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ini di bulan suci Ramadan akkadu fi dzalik, lebih dikuatkan. Kalau di luar bulan Ramadan ini dikencangkan, begitu juga di luar daripada bulan suci Ramadan ini jauh lebih dikuatkan lagi. Sehingga kualitas Ramadannya punya samarah,
Apa samarahnya Ramadan? La'allakum tattaqun. Membentuk kepribadian hasilnya takwa. Takwa ini adalah bentuk sifat. Oh, Masya Allah, ucapannya menjadi ucapan orang yang bertakwa, perbuatannya perbuatan orang yang bertakwa, muamalatnya orang yang bertakwa, muasyaratnya menjadi muasyarat orang yang bertakwa. Jadi takwa ini bukan sekedar simbol saja, atau pakaian gitu, pakai koko sama sarung jadi takwa. Enggak. Takwa ini adalah apa? 1 kali 24 jam kehidupan seorang hamba yang beriman kepada Allah, nampak sifat-sifat yang mulia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan terjaga dirinya daripada hal-hal yang tidak diridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah berikan kemudahan kita untuk menyempurnakan puasa kita hari ini. Jadi sebelum berbuka kita isi dengan doa dan ketawajuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita untuk terus berjuang di bulan suci Ramadan untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dan aitqu minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا بالتقوى والاستقامة، أعذنا من مجيمة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. كن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واتمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. جملنا بالعافية والسلامة، حققنا بالتقوى والاستقامة، عدنا من مجيمة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم عليك باليهود الظالم مشاكلتهم، شتت شملهم وفرق جمعهم وقلل عدهم، واجعلهم في الغابرين ولا تبلغهم مرات ونار تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. اللهم يا قوي يا متين يا رحمن يا رحيم، أخرج من قلوبنا من النفاق وحب الدنيا وحب المنكرات. يا رحمن يا رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله